Selamat siang, kami dari kelompok 1 yang beranggota Given Manopo, Kenny Rotin Sulu, Novia Metusala, dan Viola Loho akan mempresentasikan materi Kerajaan Mataram Kuno. Yang ada di dalamnya ada asal-usul, kehidupan dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra, serta kesimpulan dan saran. Asal-usul Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan berdiri sejak awal abad ke-8. Pada awal berdirinya kerajaan ini berpusat di Jawa Tengah. Akan tetapi pada abad ke-10, pusat Kerajaan Mataram Kuno pindah ke Jawa Timur. Kerajaan ini sebenarnya mempunyai dua corak agama yang dianut di dalamnya, yaitu Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Berdasarkan prasasti Canggal, raja pertama Mataram Kuno adalah Sana. Kemudian diteruskan oleh Raja Sanjaya yang berasal dari dinasti Sanjaya. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Penangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Penangkaran bergelar Shailendra Sri Maharaja Dia Pancapana Rakai Penangkaran. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Penangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Shailendra. Sepeninggal Penangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara diperintah oleh dinasti Sanjaya. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah dinasti Shailendra. Perpecahan di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Pelawasan. Sepeninggal Pikatan, Mataram diperintah oleh Dia Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Setelah Balitung, pemerintahan dipegang berturut-turut oleh Daksa, Tulodong, dan Wawa. Raja Wawa memerintah antara tahun 924 sampai 929 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh menantunya bernama Mpu Sindok. Pada masa pemerintahan Mpu Sindok inilah pusat pemerintahan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur. Hal ini disebabkan semakin besarnya pengaruh Sriwijaya yang diperintah oleh Balaputra Dewa. Selama abad ke-7 hingga ke-9 terjadi serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram semakin terdesak ke timur. Selain itu, adanya bencana alam berupa letusan Gunung Merapi merupakan salah satu penyebab kehancuran Mataram. Letusan gunung ini diyakini oleh masyarakat Mataram sebagai tanda kehancuran dunia. Oleh karena itu, mereka menganggap letak kerajaan di Jawa Tengah sudah tidak layak dan harus dipindahkan. Kemunduran Kerajaan Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh 1. Tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. Yang ketiga, mendapat ancaman serangan dari kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, pada tahun 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur atau di bagian hilir Sungai Berantas oleh Mpu Sindok. Pemindahan ibu kota ke Jawa Timur ini dianggap sebagai cara yang paling baik. Selain Jawa Timur, masih wilayah kekuasaan Mataram kuno. Wilayah ini dianggap lebih strategis
Hal ini mengacu pada letak Sungai Berantas yang terkenal subur dan mempunyai akses pelayaran sungai menuju Laut Jawa. Kerajaan itu kemudian dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur atau Kerajaan Medang Kaulan. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno sangatlah banyak. Di antaranya adalah Candi Kalasan, Candi Pelawasan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sambisari, Candi Sari, Candi Kedulan, Candi Merangan, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Sojiwan, dan tentu saja yang paling kolosal adalah Candi Borobudur. Selain candi, ditemukan pula oleh Wonoboyo merupakan artefak emas yang ditemukan tahun 1990 di Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Banyak pula prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno, seperti prasasti Cangga, Kalasan, Keduh atau Metiasi, Kelurak, Boko. Dinasti Sanjaya. Wangsa Sanjaya adalah suatu dinasti yang berkuasa di Kerajaan Medang periode Jawa Tengah, atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno. 1. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti Metiasi, Rakai Watukumara, Dyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9 telah memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patihnya yang berjasa besar kepada Mataram. Dalam prasasti Metiasi juga disebutkan raja-raja yang memerintah pada dinasti Sanjaya. Raja-raja itu adalah yang pertama Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya yang memerintah selama 732 sampai 760 Masehi. Yang kedua Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang memerintah selama 760 sampai 780 Masehi. Yang ketiga Sri Maharaja Rakai Panunggalan yang memerintah selama 780 sampai 800 Masehi. Yang keempat Sri Maharaja Rakai Warak yang memerintah selama 800 sampai 820 Masehi. Yang kelima Sri Maharaja Rakai Garung yang memerintah selama 820 sampai 840 Masehi. Yang keenam Sri Maharaja Rakai Pikatan yang memerintah selama 840 sampai 856 Masehi. Yang ketujuh Sri Maharaja Rakai Kayuwangi yang memerintah selama 856 sampai 882 Masehi. Yang kedelapan Sri Maharaja Rakai Watu Humalang yang memerintah selama 882 sampai 899 Masehi. Yang kesembilan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung yang memerintah selama 898 sampai 915 Masehi. Yang kesepuluh Sri Maharaja Rakai Daksotama yang memerintah selama 915 sampai 919 Masehi. Yang ke-11 Sri Maharaja Dyah Tulodong yang memerintah selama 919 sampai 921 Masehi. Yang ke-12 Sri Maharaja Dyah Wawa yang memerintah selama 921 sampai 928 Masehi. 2. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur, terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleran di antara masyarakat sangat baik, terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda tetapi mereka tetap bersosialisasi. 3. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. 4. Kehidupan agama. Berdasarkan prasasti Canggal
yang menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Mataram kuno Wangsa Sanjaya memiliki kepercayaan agama Hindu beraliran Siwa. Dinasti Shailendra. Wangsa atau dinasti Shailendra adalah dinasti yang berkuasa di Jawa, khususnya pada kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. 1. Kehidupan politik. Berdasarkan prasasti yang telah ditemukan, dapat diketahui raja-raja yang pernah memerintah dinasti Shailendra diantaranya yang pertama Bahnu yang memerintah selama 752 sampai 775 Masehi. Yang kedua Wisnu yang memerintah selama 775 sampai 782 Masehi. Yang ketiga Indra yang memerintah selama 782 sampai 812 Masehi. Yang keempat Samaratungga yang memerintah selama 812 sampai 833 Masehi. Yang kelima Pramodawardhani yang memerintah selama 883 sampai 856 Masehi. Yang keenam Balaputra Dewa yang memerintah selama 883 sampai 850 Masehi. 2. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Shailendra tidak diketahui secara pasti. Namun melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsirkan bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Shailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. 3. Kehidupan ekonomi. Mata pencarian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Shailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karang Tengah yang menyebutkan bahwa Rakrian Patatpa Pupalar mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh membayar pajak. Yang keempat, kehidupan agama. Sebagian besar raja-raja dinasti Shailendra beragama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram dengan dibangunnya candi-candi Buddha untuk beribadah. Maka dapat disimpulkan pula bahwa rakyatnya beragama Buddha Mahayana. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerajaan Mataram kuno terdiri dari dua dinasti dengan aliran agama yang berbeda. Kedua dinasti itu adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Kesimpulan pertama yaitu kehidupan politik masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya dapat diketahui berdasarkan prasasti Medyasi. Masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Pikatan. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya sudah teratur dan memiliki rasa toleran yang tinggi terhadap masyarakat yang berlainan agama. Yang ketiga, kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya bertumpu pada sektor pertanian dan telah memanfaatkan Sungai Bengawan Solo di sektor pelayaran. Yang keempat, kehidupan agama masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya berdasarkan prasasti Canggal diperkirakan masyarakat menganut agama Hindu Siwa. Yang kelima, kehidupan politik masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra berhubungan dengan raja-raja yang memerintahnya, yaitu Banu, Wisnu, Indra, Samaratungga, Pramodawardhani, dan Balaputra Dewa. Yang keenam, kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Shailendra sudah teratur dan memiliki rasa toleran yang tinggi pula terhadap sesama umat berbeda agama. Diketahui pula masyarakat sangat patuh terhadap raja yang memimpinnya. Yang ketujuh,
Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra bertumpu pada bidang pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Pada masa dinasti Syailendra, pajak sudah dilaksanakan dengan baik. Yang kedelapan, kehidupan agama Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra, sebagian besar masyarakat serta raja-rajanya beragama Buddha Mahayana. Peninggalan Candi Kerajaan Mataram kuno, Candi Puntadewa, Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Mendut, Candi Sewu. Prasasti peninggalan Kerajaan Mataram, Prasasti Benua Tengah, Prasasti Mantiasi, Prasasti Canggal, Prasasti Nalanda, Prasasti Ratu Buko, Prasasti Kelurak, Prasasti Kalasan, Prasasti Sojomerto. Berikut ada saran. Dengan keberadaan kerajaan-kerajaan yang terlahir di Indonesia, kita harus bisa mengapresiasi peninggalan-peninggalan yang menjadi sumber ilmu, pendidikan dari generasi ke generasi. Upaya pengapresiasian itu sendiri dapat dengan melestarikannya, memeliharanya, dan tidak merusaknya. Jika kita dapat berpartisipasi dalam upaya tersebut, berarti kita mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Dengan begitu, kita dapat menanamkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.